Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di dalam sebuah kajian Islam ilmiah rutin setiap Rabu live dari Banjarmasin, Masjid Imam Syafi'i, Kalimantan Selatan, untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan ilmu tersebut kita bisa beramal sehingga amal kelak kita menjadi bekal pada hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Roja TV yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan Allah, dilindungi oleh Allah, dan selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian Islam ilmiah setiap Rabu, pada kesempatan kali ini kita mengangkat sebuah tema yang saya beri mukaddimah demikian. Sering saya pribadi, mungkin juga Bapak Ibu saudara-saudari merasakan akan hal ini, yaitu kita sering sekali merasakan turun naiknya tingkat keimanan, turun naiknya tingkat amal ibadah yang kita kerjakan. Kadang kita begitu semangat, kadang kita begitu kuat untuk beribadah dan mengerjakan amal-amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kadang kita begitu mawas diri, kadang kita begitu hati-hati dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kadang keimanan kita sangat meninggi, tapi terkadang juga pada suatu waktu kita merasakan keimanan kita sangat turun drastis. Bahkan kadang-kadang susah sekali untuk kita bangunnya. Begitu juga dalam menjauhi maksiat, kadang kita sangat memudahkan diri kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang diri kita sangat-sangat mudah untuk jatuh di dalam godaan dan bisikan syaitan. Maka mungkin apa yang saya rasakan, begitu juga dengan apa yang dirasakan oleh para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja
yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita angkat sebuah tema yang mudah-mudahan dengan tema ini baik saya terkhusus dan juga kepada seluruh kaum muslim dan muslimah untuk senantiasa selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada di dalam mawas diri, merasa selalu diawasi oleh Allah ketika di hadapan kita terdapat sebuah maksiat, di hadapan kita terdapat sebuah hal yang dilarang oleh Allah, sehingga dengan sifat muraqabah dari diri kita, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, akhirnya kita menjauhi maksiat. Mudah-mudahan apa yang saya maksud bisa dipahami oleh para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun berada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah istiqamah di zaman penuh godaan. Istiqamah di zaman penuh godaan. Saya ingin membacakan sebuah hadis yang di dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwasanya istiqamah itu memang sulit. Istiqamah itu memang tidak mudah. Istiqamah itu memang harus benar-benar tegar, selalu berada di jalannya. Coba perhatikan hadis yang saya bacakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anin Nawas ibn Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, daraballahu mathalan siratan mustaqiman. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan jalan yang lurus. Perhatikan, jalan yang lurus. Wa ala jambatay sirati surani fiha abwabun mufattah. Dan di samping-samping sirat, di samping jalan yang lurus tadi ada pagar-pagar. Samping kanan pagar, kemudian samping kiri pagar. Di pagar-pagar tersebut terdapat abwabun mufattahah. Lihat ya, perumpamaannya baik-baik. Dan ini metodologi yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan para sahabatnya, dan bisa dipakai oleh para pengajar agar mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga bisa masuk apa yang diajarkan kepada peserta didik langsung. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan. Kata beliau, daraballahu mathalan siratan mustaqim. Allah telah membuat perumpamaan jalan yang lurus. Jalan, ada jalan lurus. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ala jambatay sirat suran fihima abwabun mufattah. Dan di samping kanan, samping kiri si jalan tersebut ada pagar-pagar. Ya, samping kanan jalan, samping kiri jalan ada pagar-pagar. Di pagar-pagar itu abwabun mufattah, ada pintu-pintu yang terbuka. Lihat bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau pakai, pintu-pintu yang terbuka. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa 'alal abwabi suturun murkhatun. Dan di atas pintu tersebut ada apa? Ada horden, kain yang menjulur dari atas ke bawah. Di setiap pintu-pintu tadi cuma ada kain, berarti tidak ada daun pintunya, apalagi kuncinya.
Ingat itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa 'alal abwabi suturun murkhatun, dan di atas pintu menjulur kain yang menjulur dari atas ke bawah. Ingat, berarti tidak ada pintu apalagi kunci untuk pintu tersebut. Kenapa saya ulang-ulang ini? Agar nanti benar-benar diingat oleh para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa ala babis sirati da'in yaqulu ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la tatafarraju. Ya, perhatikan. Dan kata Rasulullah SAW, di pintu jalan tersebut ada seorang yang menyeru, wahai manusia, masuklah kalian ke dalam jalan ini seluruhnya, dan janganlah kalian keluar ke pintu-pintu yang tadi. Di pintu jalan tadi, rupanya di jalan itu juga ada pintu, ya. Ada seorang yang menyeru, wahai manusia, masuklah kalian ke jalan ini, jangan kalian tercerai-berai. Wada'i yad'u min jawfis sirat, dan ada seorang yang menyeru dari dalam jalan tadi. Ya, ada orang di pintu, ada orang yang menyeru juga dari dalam jalan tadi. Ya. Seruannya sama, wahai manusia, masuklah kalian ke jalan yang lurus ini. Fa idza aradna, perhatikan. Ini sekarang ibu-ibu, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah. Fa idza arada an yuftaha syai'an min tilkal abwabi qala waihak. Saya ulangi. Alhamdulillah. Apabila pintu-pintu yang ada di mana tadi, di pagar-pagar tadi ingin dibuka, dan ingat pintunya kan tidak ada daun pintu, apalagi ada kuncinya, nggak ada. Yang ada cuma kain yang menutupi pintu tersebut. Apabila pintu-pintu itu ingin dibuka, maka penyeru yang ada di dalam jalan tadi mengatakan, waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Celaka engkau, jangan buka pintu itu, jangan engkau singkap horden tadi, karena memang nggak ada daun pintunya, tidak apalagi ada kuncinya. Dan lihat, itu sangat mudah berarti untuk membukanya, ya. Apalagi kadang-kadang karena tidak ada daun pintu, cuma ada kain yang menutupi dari atas ke bawah, kadang-kadang diterpa oleh angin kelihatan sedikit-sedikit, ya. Sama seperti orang bermaksiat di zaman sekarang, tinggal tanda tangan dapat harta haram, tinggal satu klik dapat tontonan haram, tinggal satu pencet dapat mendengarkan yang haram. Tidak sulit untuk bermaksiat. Makanya penyeru yang ada di dalam jalan tadi mengatakan, waihak, celaka engkau, la taftahu, jangan engkau buka, jangan engkau singkap itu kain yang ada di pintu itu. In taftahu talijhu, jika kamu mencoba-coba buka, kamu akan masuk ke dalamnya. Artinya, kamu akan kecanduan, kamu akan kebiasaan, pertama kali kamu akan mencoba, kemudian menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi kecanduan. Arti kecanduan adalah tidak bisa lewat hari kecuali harus mengerjakan maksiat tersebut. Kemudian maka Rasulullah SAW mengatakan,
wassiratu al-Islam. Maka kata beliau, yang namanya sirat tadi itulah Islam. Perumpamaan Islam itu jalan yang lurus tadi. Wassurani hududullahi ta'ala. Dan pagar-pagar samping kanan, samping kiri itu adalah batasan-batasan Allah, larangan-larangan Allah. Apabila itu perintah dikerjakan, jangan ditinggalkan. Apabila itu larangan dijauhi, jangan dikerjakan. Wal abwabul mufattahah maharimullah. Dan pintu-pintu yang tadi di pagar-pagar yang cuma ditutupi dengan horden, dengan kain menjulur dari atas, apa kata Rasulullah SAW? Itulah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, wadzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullah azza wa jalla. Dan penyeru yang tadi di awal jalan itu adalah Al-Qur'anul Karim. Wadda'i min fawqis sirat wa'idhullahi fi qalbi kulli muslim. Dan penyeru yang ada di dalam jalan tadi yang melarang orang untuk membuka pintu tadi itu adalah pemberi nasihat yang ada di setiap hati seorang muslim. Yang ingin saya ambil dari perumpamaan sirat di sini, ada perumpamaan istiqomah di sini adalah bahwasanya istiqomah itu sulit memang. Kenapa sulitnya? Karena berbuat maksiat, entah itu melanggar larangan atau meninggalkan perintah, sangat mudah. Cuma ada pintu, tidak ada daun pintunya, apalagi tidak ada kuncinya. Cuma ada kain yang menutupinya dari atas ke bawah. Tinggal singkap, bahkan hanya dengan satu jari. Ya, hanya dengan satu jari. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, berita yang sangat mengenaskan di zaman sekarang, baru-baru lagi rame-ramenya diangkat oleh media, bahwasanya anak-anak SD, SMP melakukan perbuatan asusila karena mereka tidak punya uang, mungkin cuma 5.000, 2.000, 3.000, 4.000. Maka yang melayaninya adalah siapa? Orang-orang tua. Subhanallah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sungguh sangat miris hati seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Orang istiqamah itu sulit. Kenapa? Karena godaannya, pintunya terbuka lebar, cuma ditutupi dengan horden, sekali singkap. Bahkan kadang-kadang tidak perlu kita yang menyingkap, tersingkap sendiri. Disinilah letaknya kita perlu perjuangan. Sudah memahami itu baik-baik para pendengar Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah, maka saya ingin menyebutkan apa yang disebutkan oleh para ulama dari rukun istiqamah. Seseorang tidak dinyatakan istiqamah kecuali harus mengumpulkan dua hal. Ya, mengumpulkan dua hal. Yang pertama, as-sayru 'ala as-siratil mustaqim. Berjalan di jalan yang lurus. Ini rukun istiqamah yang pertama. Seseorang tidak akan pernah dinyatakan istiqamah dalam keimanannya kecuali ketika dia berjalan dan jalannya tersebut di jalan yang lurus. Kalau jalan yang ia jalani adalah jalan yang buruk, jalan yang bukan diridhai oleh Allah, maka ini tidak istiqamah namanya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Artinya kalau takwa, jalan di jalan Allah yang lurus, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad yang hadisnya hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membuat sebuah garis lurus. Ya, saya contohkan garis lurus seperti di sini, garis lurus. Ya, garis lurus dengan tangannya. Kemudian beliau mengatakan hadza sabilullahi mustaqiman. Kemudian beliau mengatakan inilah jalan Allah yang lurus. Inilah jalan Allah yang lurus. Thumma khatta an yaminihi wa an shimali. Lalu Nabi Muhammad SAW membuat garis-garis samping kanan, kemudian samping kiri. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hadhihi subul, laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi." Garis kanan, garis kiri tadi, di samping kanan dan kiri garis lurus tadi, itu adalah jalan. Di setiap jalannya ada syaitan yang mengajak kepadanya. Nah, dari apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, seseorang tidak akan dinamakan istiqamah kecuali berjalan di jalan yang lurus ini. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dari istiqamah adalah selalu berjalan di jalan yang lurus tersebut. Tidak sesekali keluar, nanti masuk lagi, sesekali keluar, masuk lagi, tidak. Tetapi selalu berjalan di jalan yang lurus tersebut, terus seperti itu. Sampai ajal menjemput dia. Itu yang disebut dengan istiqamah. Ya, benar-benar selalu berjalan di jalan yang lurus tadi. Kan rukun yang pertama, berjalan di jalan yang lurus, bukan jalan sembarangan. Yang kedua, selalu berjalan di jalan tersebut. Dan inilah lanjutan dari ayat surat Ali Imran ayat 102 tadi. Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan engkau menyerahkan diri kepada Allah. Istiqamah sampai mati. Dan ini juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Ini Bapak Ibu saudara-saudari surat Al-Hijr ayat 99. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis menarik yang juga berkaitan dengan rukun kedua, yaitu selalu berjalan di jalan yang lurus tersebut, tidak pernah melenceng kanan, tidak pernah melenceng kiri, selalu di jalan yang lurus tersebut. Disebutkan hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika kematiannya datang mendatanginya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah rukun istiqamah. Mudah-mudahan juga poin yang kedua bisa dipahami oleh para pemirsa Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, rukun istiqamah berjalan bukan di sembarang jalan, tetapi jalan yang lurus. Yang kedua, rukun istiqamah selalu berjalan di jalan yang lurus tersebut, tidak mencela-mencela, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya, selalu berjalan gitu sampai ajal menjemputnya. Nah, kemudian poin yang ketiga, para pemirsa Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu istiqamah. Apa sih pentingnya istiqamah?
Kenapa Allah bahkan di dalam Al-Quran menyebutkan beberapa ayat tentang istiqamah? Di antaranya surat Fussilat ayat 30, kemudian surat Al-Ahqaf ayat 13. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Apa faedahnya orang istiqamah? Faedah yang pertama, ini agar saya dan para pemirsa Roja TV dan Radio Roja tergugah untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah. Tidak mudah amal ibadah kita lekang dengan waktu. Tidak mudah kita luntur warna dari ibadah kita. Terus saja, meskipun uban sudah memutihi rambut kita dan jenggot kita, akan tetapi meskipun kulit kita sudah keriput, tetapi kita senantiasa selalu istiqamah. Apa pentingnya istiqamah? Perhatikan, para ulama mengatakan, man istaqama fid dunya istaqama fil akhirah. Barang siapa yang istiqamah di dunia, dia akan istiqamah di akhirat. Apa maksud daripada pentingnya istiqamah? Adalah barang siapa yang berjalan di jalan yang lurus dan selalu berjalan jalan yang lurus tersebut, nanti di akhirat dia akan istiqamah. Kita tahu bahwasanya di akhirat ada sirat juga, yang disebut dengan dalam bahasa hadis kadang-kadang al-jisr, ada disebut juga as-sirat. Itu semua adalah pemandangan kehidupan akhirat. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sirat yang ada di hari kiamat, kita harus ketahui baik-baik bahwasanya semua dari kita akan mendatanginya. Tidak terkecuali siapapun manusianya akan mendatanginya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Artinya, dan tidak ada di antara kalian kecuali akan melewati sirat tersebut. Dan gambaran sirat, di bawahnya neraka. Itu adalah sebuah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Kemudian, dan itu berarti sebuah kepastian. Kita akan mendatangi sirat, di bawahnya neraka, semua dari kita. Dan itu sebuah kepastian. Yang belum pasti ayat selanjutnya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kitakah orangnya? Belum pasti. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut di sana, di atas sirat tersebut. Nah, berarti Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar mengetahui bahwasanya sirat, kalau kita istiqamah di dunia, kita akan istiqamah dan dimudahkan oleh Allah untuk jalan di atas sirat di akhirat. Ya, untuk jalan di atas sirat di akhirat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, wali jahannam jisrun adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-sayf alaihi kalalib wa hasad. Artinya, dan sirat yang ada di atas neraka jahanam lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Sebagian ulama mempermasalahkan hadis ini, akan tetapi wallahu alam, ya, ada sebagian yang mensahihkan, ada sebagian yang melemahkan. Dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, balagani
anna as-sirata adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-sayf. Telah sampai kepadaku kabar bahwasanya sirat lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Ini salah satu sifat sirat yang akan kita lalui. Dan dari sini nanti kita akan tahu bagaimana pentingnya istiqamah. Kemudian kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang, "Aina yakunun nas hina tubaddalu al-ardu ghairu al-ard was samawat?" Wahai Rasulullah, di manakah manusia ketika bumi sudah diganti dengan bumi yang lain, langit sudah diganti dengan langit yang lain? Kata Rasulullah SAW, "Hum fil zulmati dunal jisr." Mereka berada di sebuah tempat yang gelap sebelum melewati sirat. Sebelum melewati apa? Sirat. Jadi lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, kemudian gelap. Ya, gelap. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, "Wa ala jambatay sirat," di samping kanan samping kiri ada kalali wa hasak. Ada besi-besi bengkok, besi-besi bengkok pengait yang disebut di dalam di kota di daerah Najd ada sebuah pohon yang berduri dan durinya itu bengkok. Pohonnya disebut dengan pohon sa'dan. Besinya bengkok. Umirat bi akhdhi man umira bih. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran sirat yang akan dilewati oleh seorang manusia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, ketika beliau ditanya, "Wamal jisr?" Bagaimanakah jisr itu, sirat tersebut, jembatan tersebut, wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, "Dahwun mazillah." Becek, menggelincirkan. Subhanallah. Bagaimana kalau kita tidak istiqamah di jalan tersebut? Becek, menggelincirkan, gelap, lebih tipis daripada pedang, lebih tajam daripada rambut, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kemudian di samping-sampingnya ada besi-besi pengait. Makanya tidak heran dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Famakdushun najin wa makdusun finnar." Ada orang yang selamat melewati sirat tetapi sudah tercabik-cabik, dan ada orang yang tidak selamat, terlemparkan ke dalam bawah api neraka, karena di bawahnya api neraka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dari mana kita bisa ambil hadis-hadis berikut ini tentang pentingnya istiqamah? Maka perhatikan baik-baik penjelasannya. Ketika seorang istiqamah di dunia, maka dia berarti akan istiqamah di akhirat, akan diberikan petunjuk di akhirat, sebagaimana yang disebutkan tadi dalam surat Maryam ayat 72. "Tsumma nunajjil ladzina ittaqau." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Hasil daripada istiqamah. Karena takwa adalah selalu berjalan di jalan yang benar dan berjalan di jalan yang benar. Ini menunjukkan pentingnya istiqamah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang yang istiqamah senantiasa, ketika dia istiqamah di dunia, dia akan istiqamah juga di akhirat. Dia akan juga istiqamah di akhirat. Dia akan mudah untuk mengerjakan, menjalani syarat di akhirat tersebut. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis menarik yang
diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan hadis ini menunjukkan pentingnya istiqamah yang kedua. Pentingnya istiqamah yang kedua adalah yaitu orang yang istiqamah akan terjaga dari dua fitnah. Ingat kata fitnah, dan saya ingin sedikit menyinggung beberapa dan juga menasehati beberapa ahli agama, para pendakwah. Mudah-mudahan ketika menyebutkan fitnah, dan fitnah yang dimaksud adalah bukan apa yang disebutkan dalam ayat dalam bahasa Indonesia, karena fitnah yang dimaksudkan dalam bahasa Indonesia adalah menuduh tanpa bukti, itu fitnah. Tapi yang kita maksudkan di sini, orang yang istiqamah akan terjaga dari fitnah, berarti orang yang istiqamah dia senantiasa akan terjaga dari dua godaan. Jadi maksud fitnah sekarang yang kita bicarakan adalah dua godaan, dua ujian. Maka sekali lagi kawan-kawan, para pendakwah, ya, para ustadz, para kiai, ketika menyebutkan fitnah di sini hendaknya dijelaskan, karena sebagian orang Indonesia tidak paham apa maksudnya fitnah. Fitnah yang kita pahami sebagai orang Indonesia adalah menuduh orang tanpa bukti. Tetapi yang kita maksudkan di sini, pentingnya orang istiqamah adalah dia terjaga dari dua fitnah, yaitu dari dua godaan, dua ujian. Ya. Ujian apa itu? Yang pertama, fitnatus syubuhat. Godaan berupa hal-hal yang samar-samar dalam perkara agama. Yang kedua, fitnatus syahwat. Godaan atau ujian yang berupa syahwat, hawa nafsu yang diharamkan dalam Islam. Orang yang istiqamah, dan dari sini kita lihat pentingnya istiqamah, orang yang istiqamah akan senantiasa terjaga dari dua fitnah ini, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Ingat, fitnah yang dimaksud godaan syahwat, hawa nafsu yang diharamkan, dan godaan syubhat, hal-hal yang samar-samar dalam agama yang mengakibatkan seseorang akhirnya melenceng dari Islam. Bapak ibu saudara-saudari, saya sebutkan hadisnya dulu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Aimullahi laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul." Demi Allah, kata beliau. Ini penekanan. Ya, penekanan dari Al-Miqdad ibn al-Aswad. Karena orang yang bersumpah itu adalah definisinya orang yang mengucapkan sesuatu yang dia agungkan untuk menekankan perkataannya. Itulah sumpah. Makanya dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Karena di dalam sumpah berarti terdapat penyebutan yang dia agungkan untuk menekankan perkataannya. Jika seseorang bersumpah dengan nama selain Allah, maka berarti dia mengagungkan selain Allah. Maka nasihat kami kepada para pendengar, para pemirsa Roja TV, Radio Roja, dan dimanapun kaum muslim berada, hendaknya senantiasa mentaati perintah Rasul, tidak bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi kalau seandainya ada orang bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah, kata si maling ini, saya tidak mencuri. Nah, ini keliru. Kemudian dia mengatakan, demi keturunan saya 7 turunan, demi ibu saya yang sudah melahirkan saya. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena dia sudah mengagungkan selain Allah dalam menekankan perkataannya.
Padahal Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini Al-Miqdad Ibn Aswad radhiyallahu anhu mengatakan bahwa aimullahi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, demi Allah aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sa'ida laman junnibal fitnah, sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari al-fitan, dari godaan-godaan, dari ujian-ujian. Inna sa'ida laman junnibal fitan, sesungguhnya orang yang bahagia, yang beruntung, sukses dunia akhirat, orang yang dijauhkan dari ujian dan godaan. Walaman inna sa'ida laman junnibal fitan walamani betulia fasabara fawaha, dan barang siapa yang diuji lalu dia sabar, maka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya sebutkan tadi orang yang istiqamah senantiasa dia akan terjaga dari dua fitnah, dari dua godaan, godaan syubhat, godaan syahwat. Saya ingin menyebutkan dulu apa itu godaan syubhat. Godaan syubhat adalah godaan yang tentang seorang samar-samar dalam perkara agamanya. Apakah ini halal, apakah ini haram? Apakah agama Islam itu benar-benar dari Allah? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Al-Qur'an itu memang otentik wahyu dari Allah? Ini adalah orang-orang yang tergoda, terfitnah dengan syubhat. Seperti orang-orang liberal yang mengusung pemahaman liberalisme. Mereka berpemahaman bahwasannya Islam harus dipahami dengan kontekstual. Yang tidak sesuai dengan konteksnya, maka hukum Islam tidak bisa dipakai. Ini adalah tergoda, terfitnah dengan fitnah syubhat. Orang yang meragukan originalitas wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka mengatakan juga bahwasanya Al-Qur'an adalah hasil budaya sastra Arab, bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga meragukan tentang bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok yang paling sempurna. Masa seorang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita kritisi? Dia kan manusia biasa. Nah, ini namanya syubhat. Ini namanya fitnah syubhat. Bagian-bagian dari fitnah dan contoh-contoh dari fitnah syubhat. Godaan yang samar-samar dalam perihal agama, yang seakhirnya seseorang meragukan tentang keislamannya. Seseorang akhirnya melenceng dari hukum-hukum Islam gara-gara syubhat-syubhat yang dia miliki tersebut. Kemudian fitnah syahwat maksudnya adalah yang berkaitan dengan hawa nafsu yang diharamkan. Apakah hawa nafsu terhadap harta? Apakah hawa nafsu terhadap wanita? Ataukah hawa nafsu terhadap tahta? Semua godaan yang berkenaan dengan hawa nafsu dan syahwat yang diharamkan, itulah yang disebut dengan fitnah syahwat, ujian atau godaan syahwat. Coba sekarang perhatikan perkataan menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala tentang dua fitnah ini. Beliau mengatakan, al-fitnatu naw'an. Ya, beliau sebutkan perkataan ini dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Fitnah itu ada dua macam. Fitnatus syubhat wa hiya a'zamul fitnatain. Fitnah yang pertama adalah fitnah syubhat yang saya katakan tadi. Dan ini adalah fitnah yang paling berat, paling dahsyat,
godaan yang paling dahsyat, ujian paling dahsyat dari dua fitnah tadi. Wa fitnatus syahawat, dan yang kedua adalah fitnah syahwat yang sudah saya jelaskan tadi. Wa qad yastami'ani lil 'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Dan terkadang dalam diri seorang hamba terkumpul dua fitnah ini. Baik dia tergoda dengan syubhat dan syahwat secara bersamaan, atau dia tergoda hanya syahwat saja, tidak tergoda syubhat, atau sebaliknya, syubhat saja tidak tergoda syahwat. Kemudian perkataan yang sangat-sangat menarik. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengobati kenapa kita senantiasa tergoda dengan syahwat dan syubhat kita. Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, wa hadhil fitnatu ma'aluha ilal kufri wan nifaq. Saya ulangi. Fa fitnatu syubhat min dha'fil basirati wa qillatil ilm. Maka perhatikan baik-baik. Fitnah syubhat, seseorang tergoda, teruji dengan syubhat, hal-hal yang samar-samar berupa agama, disebabkan karena sedikitnya ilmu dan sedikitnya lemahnya pemahaman terhadap agama. Ya, lemahnya terhadap pemahaman terhadap agama dan sedikitnya ilmu. Wala siyama idza qarana bidzalika fasadul qasdi wa husulil hawa. Apalagi terkumpul atau tersimpan atau bergandeng dengannya niat yang buruk dan saya ulangi, rusaknya niat dan tercapainya hawa nafsu. Ya, baik-baik. Seorang kenapa begitu semangat untuk fitnah syubhat? Karena kadang-kadang dia dibarengi dengan buruknya niat dia di dalam dirinya. Yang kedua, ada materi yang dia dapatkan. Ada materi yang dia dapatkan. Sehingga dia benar-benar menggolkan syubhat-syubhat yang dia inginkan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan lagi, wa hadhil fitnah, perhatikan baik-baik, yang sudah tergoda dengan fitnah syubhat, saya nasihatkan dari hati saya yang paling dalam. Saya nasihatkan dari hati saya yang paling dalam untuk kebaikan Anda yang sudah tergoda dengan fitnah syubhat. Wa hadhil fitnatu ma'aluha ilal kufri wan nifaq wa hiya fitnatul munafiqin. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sudah mengupas ini dari dulu. Fitnatus syubhat, orang yang meragukan, orang yang mempunyai samar-samar terhadap agama Islam, yang meragukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, yang merendahkan simbol-simbol keislaman. Ketahuilah bahwasanya fitnah ini, godaan ini berujung nanti kepada kekafiran dan kemunafikan. Maka tidak sedikit kita dapati mereka menghina Islam. Mereka merubah-rubah, mengaduk-aduk hukum Islam dengan seenak perut mereka sendiri gara-gara syubhat yang mereka miliki. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, khamar dikatakan halal pada sebuah tempat, tidak halal di sebuah tempat. Menikah sesama jenis halal. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, hal-hal yang sudah aturannya hukum baku, hukum yang sudah tidak perlu didiskusikan lagi, mereka aduk-aduk, mereka putar otak mereka. Dan ini fitnah syubhat biasanya dikenal di tengah-tengah kaum intelektualitas. Ya, hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di tengah-tengah orang yang ahli kalam, orang yang bisa merubah-rubah, memutar-mutar firman Allah seenak perut dia tanpa pemahaman yang benar dari para salafus saleh.
hadhil fitnah ma'aluha ilal kufri wan nifaq wa hiya fitnatul munafiqin. Fitnatus syubuhat, samar-samar dalam perkara agama, sebagaimana yang saya contohkan beberapanya tadi, itu akan berujung kepada kekafiran dan kemunafikan, dan itulah yang dirasakan oleh kaum munafik. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa fitnatu ahli bidah, dan inilah ujian godaan dari pengikut bid'ah. Perkara-perkara yang mengada-ngada di dalam agama Islam. Kemudian beliau mengatakan juga perkataan yang sangat luar biasa. Coba perhatikan. Kata beliau, wa aslu kulli fitnatin huwa innama huwa min taqdimir ra'yi 'ala syara' wal hawa 'ala al-aql. Perhatikan baik-baik ya. Dan asal setiap godaan, baik godaan syahwat atau godaan syubhat, adalah berasal dari mengedepankan ro'yu, akal, logika, rasio di atas syariat, wal hawa 'alal aql, dan mengedepankan hawa nafsu di atas akal dan syariat. Kemudian beliau mengatakan, fal awwalu aslu fitnatis syubhat. Yang pertama yaitu mengedepankan akal, ro'yu, logika, rasio. Ini adalah asal muasal godaan, fitnah, syubhat. Ya, ini sekali lagi saya nasihatkan kepada orang-orang yang tertimpa dengan syubhat. Orang-orang yang katanya ingin Islam yang lebih diterima oleh masyarakat umum, lebih diterima oleh orang-orang kafir. Kita boleh mendakwahkan Islam agar diterima kepada masyarakat umum, agar Islam terlihat benar-benar sebagai rahmatan lil alamin, tapi jangan mencabik-cabik hukum Islam. Jangan mengaduk-adukkan hukum Islam yang sudah tetap dengan syubhat-syubhat. Kenapa timbul syubhat? Asalnya apa? Mengedepankan akal dibandingkan nas, dibandingkan dalil. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa kali saya dapati orang-orang seperti ini ketika diajak berdiskusi tentang agama Islam, dia selalu menuduh orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan tetap Al-Quran dan Sunnah, mengatakan, ente itu tekstualis sekali sih. Ya, karena mereka lebih mengedepankan akal mereka dibandingkan ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kenapa orang tergoda dengan godaan syahwat, tergoda dengan godaan syahwat kepada perempuan, wanita, tahta, kemudian jabatan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tiga hal tersebut, tidak tahu malu untuk menghalalkan segala cara tersebut. Hukum rimba dia tempuh untuk mendapatkan tiga hal tersebut, wanita, tahta, kemudian harta. Kenapa orang tidak malu? Kenapa? Karena takdimul hawa 'alal aql. Dia lebih mengedepankan hawa nafsunya untuk mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan akal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya ingin mencontohkan beberapa contoh. Contoh fitnah syubhat. Ya, fitnah syubhat. Contohnya nih, orang yang gara-gara kena syubhat, samar-samar dalam perihal agama, maka dia melakukan hal-hal yang di luar dari agama Islam. Contoh misalkan, ya, orang kalau di beberapa tempat, saya tidak tahu, ada di beberapa tempat pokoknya kalau lagi bulan Maulid, ada namanya ayunan Maulid. Ada namanya ayunan Maulid.
orang yang berayun di situ dia harus bayar dengan sekian yang sudah ditentukan, maka dengan asumsi berayun di situ yang miskin jadi kaya, yang punya hutang terlunaskan, yang punya hajat tercapaikan hajatnya. Disebut dengan ayunan maulid. Subhanallah, saya nggak paham. Apakah di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada ayunan? Sehingga ketika beliau dilahirkan, beliau diayun. Maka kemudian ada syariat yang disebut dengan ayunan maulid. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ya dibarengi dengan keyakinan tadi, bisa mengabulkan hajat, menyembuhkan penyakit. Nah, ini Bapak Ibu saudari, ini syubhat. Timbul dari syubhat. Ya, sesuatu yang samar-samar dalam agama, tidak mengambil nas-nas yang tetap. Beribadah hanya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh syubhat. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin pernah didapati juga di beberapa kota ada tiang di dalam sebuah masjid dianggap keramat. Tiang tersebut kalau seandainya seseorang ingin mempunyai hajat, maka dia peluk tiang tersebut sambil dia menggantungkan bunga-bunga di situ. Kemudian dia peluk, kemudian dia berdoa di situ. Ini termasuk daripada fitnah syubhat. Kenapa dia tidak menghadap kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah tiang tersebut ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak pernah memeluk tiang tersebut, tiang Masjid Nabawi, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu hanya di Masjid Nabawi, bukan di masjid-masjid yang lain. Menganggap tiang sebagai berkah, tiang sebagai tempat yang keramat, lebih keramat dibandingkan masjid itu sendiri. Ini fitnah syubhat yang mungkin ada di sebagian kaum muslim, hal-hal seperti ini. Sesuatu tempat-tempat yang dianggap keramat, tempat-tempat yang dianggap mempunyai berkah, petilasan-petilasan. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada fitnah syahwat. Ya. Kalau fitnah syubhat banyak sekali contoh-contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Pemikiran-pemikiran menyimpang dari agama Islam. Pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwasanya keotentikan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala harus diteliti. Ketika kita sebagai seorang muslim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, maka yang ada pada diri kita wajib kita mengimaninya. Di sana ada sebuah teori yang apabila seorang membaca Al-Qur'an, yang harus ada pada diri dia pertama kali adalah dia harus mengkritisi ayat tersebut. Benar nggak ini firman dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan ini adalah keliru apa yang disebutkan oleh Allah. Harus ada sikap itu dulu dalam penafsiran dan teori pembacaan memahami Al-Quran. Ini syubhat. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syubhat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat juga hal-hal yang berupa perbuatan-perbuatan yang tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kadang-kadang bermuara kepada kekafiran, kemunafikan, dan kesyirikan. Fitnah syubhat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang fitnah syahwat contohnya. Saya sebelum fitnah syahwat ya, saya ingin menyebutkan termasuk fitnah syubhat adalah mengangkat slogan kerukunan beragama, toleransi dalam beragama, tapi terlalu kebablasan. Sungguh Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, fitnah syubhat di sini masuk. Anak-anak misalkan ketika anak-anak muslim
ketika hari raya orang-orang selain Islam, mereka ketika sekolah diwajibkan ataupun mereka memakai pakaian yang merupakan pakaian khusus orang-orang selain Islam. Ini terkena fitnah syubhat dengan slogan toleransi, dengan slogan kerukunan beragama. Sungguh Islam sangat mengajarkan toleransi dan kerukunan beragama, dan itu dicanangkan dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama, jangan dicampur adukan. Ini kerukunan yang keblinger. Kemudian juga misalkan seseorang dengan dalih Islam mengajarkan bahwasanya la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam agama. Silahkan Anda beragama dengan agama Anda, kami punya agama kami. Inilah toleransi yang diajarkan oleh Islam, dan ini yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tidak mencampurkan agama hari raya dengan hari raya orang-orang selain agamanya. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli qawmin 'idan wa inna 'idana hadzal yaum. Sesungguhnya di setiap kaum mempunyai hari raya, dan hari raya kami adalah hari raya Idul Adha dan Idul Fitr. Tidak bisa dicampur adukan, nggak bisa. Silahkan yang beragama selain Islam mempunyai hari raya masing-masing, kami tidak akan mengganggunya. Tapi jangan orang-orang selain Islam, orang-orang Muslim diajak untuk juga merayakan hari raya orang kafir. Ini namanya kena fitnah syubhat dengan syubhat dia toleransi, kerukunan beragama yang kebablasan. Sungguh Rasulullah SAW yang sangat toleran dan sangat rukun dalam beragama, dan itu terbukti di dalam sejarah beliau, dan sejarah tidak pernah bohong, tidak pernah beliau mencampurkan agama. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fitnah syahwat. Sekarang contoh misalkan ya, saya mempunyai saya mempunyai teman, mempunyai rumah makan. Kemudian beliau bercerita bahwasanya pernah ada orang sekelompok pegawai begitu di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi resmi makan di warung saya. Dan tentunya kadang mereka makan atas nama biaya kantor. Kemudian setelah makan mereka minta bon atau kwitansi yang kosong. Minta kwitansi kosong ya Mas untuk kantor. Maka saya sebagai pemilik rumah makan, saya tahu itu jumlah berapa. Untuk apa kwitansi kosong tersebut? Agar bisa di-markup, agar bisa ditinggikan, sehingga kelebihannya masuk ke dalam kantong dia. Ini timbul dari fitnah syubhat, taqdimul hawa 'alal 'aql, mengedepankan hawa nafsu dibandingkan rasio. Saya juga banyak mempunyai teman-teman para pedagang, menakar barang, menimbang barang. Mereka sebagian mengatakan, Ustadz, kalau seandainya pengalaman saya, beliau bercerita tentang pengalaman ya, dan saya tidak menuduh semua penimbang dan penakar seperti ini. Beliau bercerita kepada saya, kalau Ustadz melihat pengalaman saya kalau menimbang barang, biasanya timbangan untuk beratnya itu saya dahulukan sebelum menimbang barang orang. Itu pasti saya sudah kurangi, pasti saya lebihkan. Nah, hati-hati. Coba bayangkan berapa sih hasil yang kita dapatkan dari hal itu. Ini fitnah syubhat, ini fitnah syahwat. Belum lagi saya dapati sebuah cerita juga dari teman saya, beliau pernah mendaftar di sebuah instansi resmi. Kemudian setelah itu, dan beliau sudah punya penghasilan, beliau hanya ingin mencoba-coba kepintaran beliau apakah diterima atau tidak. Ketika proses interview, maka beliau ditanya oleh yang menginterview beliau, kamu sanggup berapa bayar? Maka orang tersebut mengatakan, oh mohon maaf, saya mau mengikuti ujian ini, tes ini dengan murni, saya tidak ingin bayar-bayar karena saya pun mempunyai penghasilan yang sudah lumayan, hanya ingin nyoba-nyoba apakah diterima atau tidak. Akhirnya fi'lan memang benar tidak diterima.
Apa yang terjadi? Setahun berlalu, ya, rupanya panitia penerimaan pegawai baru itu mencatat nomor teleponnya. Telepon teman saya tadi. Diteleponlah setelah setahun berlalu. Setelah ada penerimaan pegawai baru lagi. Ditelepon, "Bapak, namanya si Fulan, Pak. Tahun lalu Bapak belum mendapatkan kesempatan. Bagaimana tahun ini, Pak? Mau mendaftar lagi di perusahaan kami. Dan ingat, Pak, tahun ini ada diskon, Pak." Diskon apa? Diskon untuk nyogok. Fitnah syahwat. Ya, orang tidak malu. Subhanallah. Dan ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ya'ti 'alan nasi zaman la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram." Akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Belum lagi penipuan, pengoplosan, pemalsuan. Hadits wala haraj. Silahkan ceritakan. Sangat panjang cerita-cerita tersebut. Menyuntik semangka, mengoplos daging, memalsukan merica. Dan subhanallah, cerita-cerita seperti ini saya ceritakan ke teman-teman saya. Waktu itu saya masih berada di Arab Saudi, di kota Dammam. Saya ceritakan ke teman-teman saya dari negara-negara lain, Sri Lanka, Filipina, Afghanistan, kemudian Pakistan, India, Kerala. Saya ceritakan bahwasanya ada sebagian orang mencari uang dengan cara memasukkan, menipu, mengoplos. Mereka mengatakan, "Oh, kamu baru tahu ya? Di daerah kami juga seperti itu." Subhanallah, ini berarti international crime. Ini berarti orang maksiat internasional seperti ini, menghalalkan segala cara. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi fitnah syahwat yang berkaitan dengan perempuan, pakaian perempuan sekarang lagi ngetren memakai pakaian celana lebih pendek daripada celana SD. Kemudian pakai baju yang kata tukang jahitnya, "Neng, belum selesai, Neng, ini baju." Kata si Eneng, "Nggak apa-apa, Bang, saya mau pakai." Akhirnya di sana sini bolong. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang tidak cukup, sebenarnya saya ingin menyebutkan tentang fadlul istiqamah. Sebelum masuk pertanyaan, saya ingin menyebutkan tentang keutamaan istiqamah. Salah satu keutamaan istiqamah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Kemudian juga surat Fussilat ayat 30. Saya bacakan dengan cepat. "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ini dalam surat Fussilat ya, ayat 30. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 begini bunyinya, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Artinya, sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan setiap ayat yang menunjukkan la khaufun 'alaihim, maksudnya adalah mereka tidak takut, mereka tidak khawatir terhadap kehidupan yang akan mereka hadapi setelah kematian. Itu keutamaan istiqamah. Orang yang istiqamah di jalan Allah, maka dia tidak akan takut, dia akan merasa aman dengan kehidupan setelah kematian. Kemudian walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Setiap ayat yang berkaitan dengan ini, ya banyak sekali ayat-ayat, hampir ada sekitar belasan ayat. Walahum yahzanun, maksudnya mereka tidak sedih. Orang yang istiqamah, beriman dan istiqamah dalam keimanannya, mereka tidak sedih, yaitu ketika berpisah dengan keluarga dan anak-anak mereka, istri atau suami serta anak-anak mereka. Kenapa? Karena orang yang beriman dan istiqamah dalam keimanannya, senantiasa keluarga mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan orang yang istiqamah.
Belum lagi disebutkan dalam surat Al-Ahqaf tadi, surat Fussilat ayat 30, orang yang istiqamah, maka ini keutamaan yang sangat luar biasa. Dan saya sering menyebutkan tidak ada nikmat Allah yang lebih besar dibandingkan husnul khatimah selama hidup manusia di dunia. Tidak ada pernah nikmat apapun yang Allah berikan. Hai Anda orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, Anda tidak akan pernah menyamai nikmat husnul khatimah. Dan husnul khatimah bisa didapat ketika seseorang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka akan turun para malaikat. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya turunnya para malaikat ini indal ihtidar, ketika dalam keadaan sakaratul maut, mau dicabut nyawanya. Maka turun malaikat memberikan kabar gembira. Jangan kalian takut. Saya sudah sebutkan tadi, arti takut maksudnya tidak takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Dan jangan kalian sedih. Maksudnya jangan sedih berpisah dengan keluarga kalian, karena keluarga kalian aman, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Jadi salah satu keutamaan istiqomah yang paling utama, seseorang diharapkan dengan istiqomahnya dia mendapatkan husnul khatimah. Dan ingat dari saya baik-baik, tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang manusia di dunia dibandingkan husnul khatimah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.